Hai Indonesian, di mana saja berada. Perkenalkan, saya Ratna Komara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kita akan bahas mengenai manajemen modal kerja. Materi mengenai manajemen modal kerja, kita mulai dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Kemudian yang kedua, mengapa manajemen modal kerja itu penting dan diperlukan di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya modal kerja. Yang keempat mengenai siklus konversi kas, dan yang kelima dan yaitu yang terakhir yaitu mengenai klasifikasi dari modal kerja. Kita lihat dulu pengertian dari aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Sedangkan hutang lancar adalah kewajiban dari suatu perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kita lihat sekarang unsur-unsur dari aktiva lancar. Aktiva lancar dapat meliputi kas dan bank. Yang kedua adalah piutang usaha atau piutang dagang. Kemudian yang berikutnya adalah surat-surat berharga yang mudah dijual. Dan yang berikutnya adalah mengenai persediaan. Kemudian unsur-unsur dari hutang lancar, satu bisa berupa hutang usaha atau hutang dagang, hutang gaji dan upah, dan yang ketiga adalah hutang pajak. Berikutnya adalah hutang-hutang lainnya yang harus dibayar dalam jangka waktu yang pendek. Hutang lancar dan aktiva lancar itu adalah sesuatu yang terus berputar di dalam suatu perusahaan. Karena itulah manajemen modal kerja menyita waktu yang diperlukan oleh seorang manajer keuangan karena akan terus-menerus berubah dan berputar. Kita perhatikan sekarang, bisnis online saat ini mereka pasti fokus pada manajemen modal kerja karena mereka mempunyai aktiva tetap yang sangat minim. Kita lihat sekarang mengapa manajemen modal kerja itu penting atau diperlukan di dalam suatu perusahaan. Manajemen modal kerja ini erat kaitannya dengan likuiditas suatu perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas perusahaan? Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas usahanya sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan atau pendanaan. Karena itulah manajemen modal kerja itu sebenarnya menyangkut mengenai bagaimana mendanai suatu aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar itu dikelola secara efisien agar pendanaan itu dapat meningkatkan profitabilitas tanpa mengurangi likuiditas perusahaan. Berikutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya modal kerja. Pertama adalah skala usaha perusahaan. Tentu saja perusahaan yang kecil pasti mempunyai atau dia berinvestasi di dalam aktiva lancar yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Dan secara khusus untuk perusahaan kecil ini tidak harus mempunyai aktiva tetap. Penggunaan aktiva tetapnya bisa dengan cara menyewa. Tetapi untuk aktiva lancar mereka harus berinvestasi. Berikutnya adalah jenis usaha. Perusahaan dagang pasti memiliki modal kerja atau mempunyai aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan aktiva tetap. Karena suatu perusahaan dagang, dia membeli barang dagangan, kemudian menjual lagi barang dagangan. Sehingga mereka harus mempunyai barang dagangan yang besar dibandingkan dengan aktiva tetap. Sedangkan di dalam perusahaan manufaktur, mereka membeli bahan baku, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, kemudian menjual. Nah, untuk mengolahnya memerlukan aktiva tetap. Sehingga besarnya aktiva lancar dan aktiva tetap di perusahaan dagang itu biasanya seimbang. Berbeda dengan perusahaan jasa. Di dalam perusahaan jasa seperti hotel, kemudian PT KAI, dia mempunyai aktiva tetap yang besar. Tetapi aktiva lancarnya dia sangat kecil. Berikutnya lagi adalah sikap manajemen terhadap likuiditas. Ada suatu perusahaan yang menginginkan likuiditasnya tinggi supaya tidak kesulitan keuangan. Kalau seperti itu,
maka perusahaan harus mempunyai aktiva lancar yang besar. Tetapi diingat bahwa aktiva lancar yang besar itu berarti perlu didanai juga dengan biaya-biaya dana, sehingga apakah profitabilitasnya juga akan naik. Karena itulah antara likuiditas dan profitabilitas perlu diperhatikan. Kita lihat sekarang ya, unsur-unsur dari aktiva lancar. Kita lihat, yang pertama adalah kas dan bank. Apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kemudian bank, itu adalah giro dari perusahaan. Karena itulah kas dan bank ini adalah yang paling liquid. Berikutnya adalah sekuritas atau surat-surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Apabila perusahaan mempunyai dana yang besar atau kasnya berlebih, maka dapat dimanfaatkan dengan memberi surat-surat berharga. Tetapi perlu diingat bahwa pembelian surat-surat berharga ini hanyalah sementara, saat tidak digunakan. Karena itulah saat kita memilih surat berharga mana yang kita akan beli, pertama adalah yang mempunyai harga pasarnya dan dapat diperjualbelikan dengan segera, kemudian juga dapat dibutuhkan atau dapat dicairkan dengan segera, kemudian tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Kemudian berikutnya adalah piutang usaha atau piutang dagang. Suatu perusahaan yang menjual secara kredit, maka dia akan melakukan penjualan tanpa memperoleh uang tunai. Jadi uang tunainya belakangan. Karena itu kita menjual secara kredit dan perusahaan akan mempunyai rekening piutang dagang atau piutang usaha. Pada saat ini suatu hal yang biasa bahwa perusahaan menjual secara kredit karena ingin hasil penjualannya tinggi. Dengan hasil yang penjualan tinggi, apakah laba juga akan naik? Belum tentu. Kita perhatikan, dengan penjualan yang tinggi, maka investasi piutang usaha akan tinggi, kemudian juga perlu ada biaya pengumpulannya. Kemudian kita yakini apakah semua piutang itu dapat terkumpul seluruhnya. Kadang-kadang ada juga yang tidak tertagih. Karena itulah perlu diperhatikan kebijakan mengenai piutang usaha. Dalam hal ini apakah perusahaan akan menjual secara kredit atau secara tunai. Karena itu untuk meningkatkan laba bisa dengan penjualan kredit, asal pertama persyaratan kreditnya harus diperhatikan. Yang kedua, pilih pelanggan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah perlu pemantauan mengenai besarnya piutang usaha. Berikutnya adalah persediaan. Kalau di perusahaan dagang, persediaannya hanya satu, persediaan barang dagangan. Tetapi kalau di perusahaan manufaktur, itu ada persediaan bahan baku, persediaan produk setengah jadi, dan persediaan produk jadi.